Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka bersama di Mazmur pasal yang ke-51, mulai ayat yang kelima. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Ini penting sekali ini. Banyak orang gak sadar akan pelanggarannya. Tetapi orang yang sadar akan pelanggarannya, dia harus cepat-cepat bertobat dan berubah. Sampai hari ini tangan Tuhan terbuka, kasih karunia Tuhan tersedia. Kalau Bapak Ibu bikin pelanggaran dan dosa, sadar diri, berubah, bertobat. Ada hal-hal yang kita nggak bisa mampu lepaskan dan kita butuh Tuhan dari semua jerat dan pelanggaran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan tadi. Makanya kita harus sadar diri dan koreksi diri. Banyak orang gak sadar dirinya di hadapan Tuhan, selalu merasa benar, selalu merasa pintar, selalu merasa hebat, selalu merasa kudus. Kalau kita ini merasa dan kita gak sadar akan kelemahan dan kekurangan kita menjadi orang yang bebal. Kita menjadi orang yang sombong. Kita akan menjadi orang yang keras kepala, yang susah ditegur, yang susah dinasihatin, yang susah dibentuk, yang susah dipulihkan Tuhan. Mana mungkin orang yang gak sadar dirinya punya kelemahan kekurangan bisa berubah. Makanya kita harus bercermin dengan firman setiap hari. Koreksi kelemahan kekurangan, koreksi hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, koreksi diri sendiri. Kalau enggak, kita akan selalu merasa pintar, merasa hebat dari orang lain, merasa paling segala-galanya dibanding orang lain. Kalau kita enggak sadar diri dengan pelanggaran kita susah bertobat. Orang yang susah bertobat itu karena apa? Enggak sadar diri bahwa dia punya kekurangan dan kelemahan. Orang yang enggak sadar dengan dirinya sendiri, dia akan selalu nuduh orang lain. Dia akan cari kesalahan orang lain. Koreksi diri kalau ada sesuatu yang kurang, kalau sesuatu yang tidak berkenan, kalau ada sesuatu yang nggak menyukakan hati. Koreksi diri, sadar diri, bertobat, balik sama Tuhan, minta diubahkan Tuhan, biar tambah hari tambah kita didapatin menyenangkan hati Tuhan. Jangan menjadi orang yang sombong, belagu, dan keras kepala. Jalan maunya sendiri, bertindak seenak perutnya sendiri. Dan sudah tahu salah, biasanya nggak mau bertobat, malah membela diri, cari pembenaran diri. Kalau kita ini ya bikin kesalahan, pelanggaran, dan cari pembenaran diri terus, kita menjadi orang yang angkuh loh. Orang-orang yang angkuh itu kenapa sih? Udah tahu salah, dia nggak sadar dirinya salah, tapi dia selalu cari pembelaan, apalagi orang Kristen ini, cari ayat-ayat membela dan membenarkan dirinya. Kalau sudah seperti itu, dapat dipastikan hatimu terlalu keras, dan engkau terlalu angkuh dan terlalu sombong, susah berubah. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Harus sadar, oh Tuhan, aku masih kekurangan ini ya, aku masih punya kelemahan ini ya, Tuhan, aku masih kedagingan, Tuhan, aku masih emosian, Tuhan, aku masih marahan, Tuhan, aku masih nggak bisa mengendalikan diri. Yang tahu kan diri kita sendiri dengan Tuhan. Yang paling mengerti adalah diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Nggak ada hal-hal yang nggak berkenan, hal yang nggak menyenangkan hati Tuhan. Cepat sadar diri, bertobat. Jangan sampai kita ditegur lewat keadaan, ditegur lewat masalah, ditegur lewat kejadian. Kalau sampai Tuhan tegur lewat kejadian, itu artinya kita terlalu bebal. Bapak Ibu, Tuhan sebelum menghukum seseorang, selalu Tuhan ingatkan, Tuhan kasih warning dulu. Seperti kota Niniwe, sebelum Niniwe mau ditunggang balikan oleh Tuhan, selalu dikirim orang-orang untuk kasih warning. Dikirim Yunus untuk warning. Sekalipun Yunus lari dari hadapan Tuhan, tetap rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dia panggil lagi, dibalikin Yunus untuk ke Niniwe, untuk memperingatin kota itu. Sodom dan Gomora pun juga sama. Sebelum dimusnahkan Tuhan, selalu dikirim. Bumi ini dulu, waktu zamannya Nuh, sebelum dikena air bah, selalu dikasih warning dulu. Makanya Bapak Ibu, kalau sampai hari ini ya, Bapak Ibu itu sudah bikin kesalahan, nggak bertobat-tobat, hidup dalam dosa masih dikasih karunia, hidup dalam kenajisan masih diberkatin Tuhan.
Jangan sampai nanti ada kejadian-kejadian tertentu, keadaan-keadaan tertentu menjadi teguran. Kalau sudah seperti itu nanti urusanmu tambah ruwet loh. Makanya selama dengar firman seperti ini dan itu nemplak hatimu, negur hatimu, bertobat, berubah, sadar diri, balik sama Tuhan. Jangan keras kepala hati, jangan malah bela diri. Siapapun Tuhan bisa pakai, bisa suamimu, bisa pasangan hidupmu, bisa orang tuamu, bisa sopirmu dan pembantumu, bisa karyaanmu, atau siapapun juga lah. Bahkan anak kita pun juga bisa dipakai Tuhan untuk negur sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Apalagi kalau Bapak Ibu dengar firman seperti ini, nemplak di dalam hati. Dan ternyata kena di dalam hati, artinya Tuhan bicara dalam hidupmu, ada hal yang harus berubah. Jangan selalu merasa dirimu penting, dirimu pinter, dirimu hebat, dirimu kudus. Koreksi diri, sadar diri. Lihat kelemahan sampai kedalaman hatimu. Ada hal yang perlu dirubah, berubah. Ada hal yang perlu ditinggalkan, ditinggalkan. Ada hal perlu ditanggalkan, ditanggalkan. Ada perlu disalibkan, disalibkan. Kita ini mau berubah setiap hari di dalam hadirat Tuhan. Engkau susah berubah dari tahun ke tahun. Kenapa? Nggak sadar dengan kelemahannya. Ada orang ya dari muda sampai tua karakternya tetap buruk, tetap jelek, tetap emosian, tetap tersinggungan. Kenapa kok seperti itu? Karena dia nggak sadar dengan kelemahannya. Dia nggak sadar dengan kekurangannya. Dia nggak sadar diri dengan semua yang terjadi dalam dirinya, dan dia menganggap dirinya hebat, dirinya pinter, kudus, suci, tak bercacat celah, berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang kayak begini sukanya menghakimi, sukanya menuduh, sukanya melihat kelemahan orang lain. Apalagi kalau orang ini terancam, wah bisa histeris, panik, nyerang balik, melemahkan, pakai cara apapun untuk menghajar orang lain karena merasa dirinya terancam. Nah, kalau kita ini nggak sadar dengan kelemahan kita, Bapak Ibu kok akan bertobat loh. Ada bagian yang harus dengan akal budi kita harus sadar diri. Oh iya loh, aku ini punya kelemahan ini loh. Oh iya loh, aku ini gampang emosian. Oh iya loh, aku ini gampang tersinggungan. Oh iya loh, pikiran itu jelek terus. Iya loh, aku ini pelit, kikir, melekik, medit ya bukan main. Iya loh, pikiran itu kotor terus. Aku pikirannya jelek terus, negatif terus. Aku ngomongin orang lain dari sisi jeleknya terus loh. Bapak Ibu mesti sadarin loh. Setiap orang itu punya kelemahan masing-masing yang berbeda. Sampai hari ini pun saya ini sedang bergumul dengan kelemahan saya. Makanya di ayat ini ya, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Setiap orang itu punya kelemahan masing-masing. Gak ada yang sempurna. Kita sedang berjalan disempurnakan. Kita sedang berjalan diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Ada hal yang harus kita sadari untuk kita bisa berubah. Kalau orang nggak sadar, orang itu nggak berubah. Kalau orang itu sadar, dia mau berubah. Tapi kalau sudah dikasih tahu, nggak mau berubah terus-terusan, nanti masalah kejadian bisa menjadi teguran yang mengerikan dalam hidupmu. Sadar diri, bertobat, berubah, minta diubahkan Tuhan, minta dipulihkan Tuhan, minta dijamah Tuhan. Hari ini belajar firman, semakin hari semakin kita mau diubahkan Tuhan. Bukan untuk menjadi orang yang angkuh, keras kepala, sombong dan belagu. Kita minta diubahkan Tuhan. Kita minta dipulihkan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita sadar diri, bertobat dari semua pelanggaran dan dosa kita, dan kita tahu kelemahan kita di mana, kita berubah, Tuhan berikan kemampuan untuk kita semakin hari semakin diubahkan di dalam hadiratnya. Saya berdoa semakin hari Bapak Ibu yang rajin dengerin apa yang saya sampaikan itu, hidupmu benar diubah Tuhan, dipulihkan Tuhan, bahkan dipakai Tuhan luar biasa. Saya berdoa orang-orang yang dengerin firman yang sampaikan ini, engkau memiliki sikap hati yang lembut ya, mudah sekali ditegur, mudah sekali ditekuk oleh Tuhan. Jangan kaku, jangan ego, jangan emosi, jangan amarahan, jangan jadi orang yang ngeyelan, jangan jadi orang yang keras kepala. Belajar, diubahkan hari demi hari di dalam hadiratnya. Belajar diubahkan di dalam firman-Nya. Makanya puji Tuhan, Bapak Ibu masih rajin dengerin apa yang saya sampaikan.
Terus saya berdoa hidupmu semakin dibawa ke dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Semakin menyenangkan hati Tuhan. Semakin kita beri hati kita, semakin kita sadar diri dengan kelemahan dan dosa kita mau bertobat di hadapan Tuhan. Coba kita lanjutkan ya. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Coba perhatikan ayat yang ketiganya. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosa. Ini kejadiannya ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan karena nidurin Batsheba, istrinya orang ditidurin. Dan memang Daud ini punya pergumulan dengan dosa ini. Bahkan sampai masa tuanya sudah tua sekali, badannya selalu kedinginan. Dia suruh cari perempuan yang paling cantik, tidak untuk ditidurin, hanya untuk menemaninya dia tidur, menghangatkan badannya. Memang ada kelemahan-kelemahan yang parah dari setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang kelemahannya masalah seksual, sering kali jatuh di dalam seksual, dosa seks ini. Ada yang sering kali jatuh dalam dosa kesombongan. Ada juga yang kelemahannya dengan perkataan mulutnya yang jahat, atau pikirannya negatif sehingga penuh kekhawatiran, atau apapun juga lah, punya kelemahan-kelemahan yang setiap orang itu berbeda-beda. Kenali kelemahan itu. Kalau kelemahanmu itu kamu gak kenali, kelemahan itu akan nyeret terus engkau jatuh dalam pelanggaran dan dosa. Karena setan masuk dalam diri kita, masuk menghancurkan hidup kita melalui kelemahan-kelemahan kita. Maka kelemahan ini kita sadarin dan kita minta kekuatan Tuhan untuk dipimpin, untuk diubahkan, untuk dipulihkan, semakin hari semakin diubahkan di dalam hadiratnya. Jadi saya berdoa, tambah hari hidup kita ini semakin menyenangkan hati Tuhan. Semakin hari hidup kita ini semakin berjalan dalam kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Semakin hari kita berjalan dalam kesucian satu pada kesucian yang lain. Semakin hari diubahkan di dalam hadiratnya. Dimulai dari mana? Kesadaran dengan diri sendiri. Oh iya loh, aku ini punya kelemahan ini. Oh iya loh, kelemahanku tuh ini. Jangan bangga dengan kelemahan. Jangan bangga dengan kekurangan. Jangan bangga dengan dosa. Harus sadar diri, cepat bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Seperti yang dialami oleh Daud. Oh iya loh, dia sadar, Tuhan, aku ini punya kelemahan. Aku selalu bergumul dengan dosaku. Di ayat yang keempatnya, terhadap engkau saja aku telah berdosa. Dia sadar diri kalau kita punya kelemahan dan melakukan pelanggaran, kita ini berdosa terhadap Tuhan, nyakitin hati Tuhan, dan melakukan apa yang engkau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Tuhan senang kebenaran di dalam batin. Dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ini Daud cepat sadar diri. Akhirnya apa? Di dalam perjanjian baru, Daud dipromosi Tuhan menjadi orang kesayangan Tuhan, menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Padahal dia bikin kesalahan parah, bikin pelanggaran banyak sekali. Tapi hatinya cepat bertobat, hatinya cepat berubah. Beda dengan Saul, sudah bikin kesalahan, ditegur, bela diri, selalu merasa benar, selalu merasa hebat. Ini banyak orang Kristen ketika salah, ditegur pakai ayat bela diri loh. Bahkan yang negur diserang pakai firman Tuhan. Itu yang sudah konyol itu. Itu yang tidak benar itu di hadapan Tuhan itu. Sudah tahu salah, sudah tahu bikin pelanggaran, bukannya sadar diri bertobat, malah nyerang balik yang negur dan nasihatin. Pakai ayat firman Tuhan, itu udah gak benar kalau seperti itu. Makanya harus di ayat yang ke-7, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarkanlah aku mendengar kegirangan dan sukacita,
biar tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan rohmu yang teguh. Bagaimana mungkin kita ini didapati berkenan di hadapan Tuhan, tapi kita melakukan dosa dan pelanggaran? Maka kita perlu dikuduskan dengan darah Yesus, supaya roh, jiwa, tubuh kita ini kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, dan diperbarui di dalam batin itu. Perhatikan ayat yang ke-11, jangan membuang aku dari hadapanmu. Bapak Ibu, kelemahan dan dosa itu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan, menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ini jauh dari hadapan Tuhan, apa yang terjadi? Tidak ada kasih karunia, nggak ada proteksi, nggak ada perlindungan. Sedangkan bumi ini dikuasai oleh roh jahat. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau di bumi ini kita tanpa perlindungan Tuhan, kita akan menjadi bulan-bulanannya setan. Kita akan dihabisin setan. Di dalam keluarga kita, dalam keuangan kita, dalam pelayanan kita, dalam apapun segi kehidupan kita, dihabisin setan kalau kita jauh dari Tuhan. Sebab di luar Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kita butuh kuasa Tuhan. Menjagai, memproteksi, melindungi kita. Membawa kita ngalami kemenangan demi kemenangan. Di luar Tuhan, hidup kita akan kacau. Yang membuat kita hidup di luar Tuhan apa? Dosa dan pelanggaran. Makanya sadarin semua kelemahan dan kekurangan kita. Serahin sama Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh Daud, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus dari hadapanku. Bapak Ibu, kalau melanggar terhadap kebenaran firman Tuhan, melakukan dosa terus-terusan, engkau lama-lama dikuasai oleh daging dan dikuasai oleh kenajisan. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Roh Tuhan bisa undur daripadamu. Sebenarnya Tuhan gak bakalan meninggalkan kita. Tapi kenapa kok bisa meninggalkan kita? Karena dia kudus, suci. Dia gak bisa menyatu dengan pribadi yang najis dan kotor yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya hari ini sadar diri dari dosa dan kelemahan. Nanti kalau benar-benar hidupmu dipulihkan Tuhan, dan engkau sadar diri, engkau akan menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Perhatikan ayat yang ke-12. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Bapak Ibu, kalau engkau punya pelanggaran dosa yang Bapak Ibu lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan ambil keputusan bertobat, sungguh-sungguh diubahkan Tuhan dari pelanggaran dosa itu, Bapak Ibu akan memiliki kesaksian dan engkau bisa dipakai Tuhan untuk mengajar kepada orang-orang yang melakukan dosa dan pelanggaran. Hari ini sadar diri, semua kelemahan di dalam diri kita ini harus kita serahkan di hadapan Tuhan. Semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sadar akan diri sendiri. Ini akan membuat hidup kita semakin diubahkan. Hari demi hari. Hari demi hari. Hari demi hari. Makanya kekristenan itu adalah gaya hidup, kelakuan, sikap dan tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kekristenan itu bukan acara ibadah di gereja. Kekristenan bukannya sekedar melulu acara gebiar-gebiar di gereja dan semua tata cara ibadahnya. Kekristenan itu adalah berbicara tentang kehidupan yang menghidupin firman. Praktek hidup kita ini nginjek bumi, mempraktekkan kehidupan, sehingga kita ini semakin hari semakin dipulihkan, diubahkan dari semua tindakan, ucapan, perbuatan, karakter kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ya Bapak Ibu, percuma saja Bapak Ibu rajin ibadah, pelayanan dan lain sebagainya, tapi ternyata karakternya buruk, sikapnya jelek, kelakuannya menyebalkan dan nyakitin serta mencela orang. Sangat-sangat jadi batu sandangan. Hari ini belajar terus diubahkan. Diubahkan hari demi hari. Sadar terus banyak hal yang harus kita tanggalkan. Kita mau dipulihkan, kita mau diubahkan, kita mau ngalami Tuhan. Kita mau benar-benar menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menjadi orang yang mengasihi Tuhan lebih dari apapun di muka bumi ini.
Saya berdoa semakin hari nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita, dan hidup kita semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Sadarin kelemahan. Memang Bapak Ibu, nggak ada orang yang sempurna di muka bumi ini. Nggak ada. Saya pun sedang disempurnakan. Nggak ada. Semuanya selalu proses penyempurnaan kok. Tapi kita mesti sadar ada kelemahan-kelemahan titik tertentu yang di dalam diri kita yang harus kita serahkan sama Tuhan. Kalau enggak, titik kelemahan itu dipakai setan untuk menghancurkan hidup kita. Bisa saja loh, Bapak Ibu bisa pelayanan hebat, diurapin Tuhan hebat. Tapi kalau ada kelemahan yang enggak dijagain, diserahkan sama Tuhan, dari kelemahan itu bisa dihancurkan oleh setan. Contohnya siapa? Simpson. Dia punya kelemahan suka main perempuan, suka pergi ke pelacuran. Sampai suatu hari dia menjual urapan dengan hal yang konyol menurut saya. Dia pikir mempermainkan urapan Tuhan. Dia ditipu oleh perempuan sundal. Apa yang terjadi? Hilang semuanya. Hidupnya jadi tontonan, jadi lawak. Mengerikan sekali di akhir hidupnya. Harusnya dia menyelesaikan garis akhir dan mencerminkan jadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Ternyata tidak. Ini penting sekali. Saul pun juga banyak kelemahan yang parah. Ditegur, nggak mau bertobat, bela diri terus. Ujungnya apa? Roh Tuhan undur daripada dia. Yudas punya kelemahan apa? Korupsi. Sampai dia mata duitan begitu rupa, diserahkan dan tamak, sampai Yesus pun dihianatin. Banyak tokoh di Alkitab yang berakhir ngeri. Kenapa? Dia dikuasain oleh kelemahan dan kekurangannya. Ujungnya apa? Ya selesai tujuan Tuhan dalam hidupnya, padahal harusnya dia bisa semakin dipakai Tuhan, diurapin Tuhan, menyelesaikan sampai garis akhir menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi berakhir dengan tragis dan mengerikan. Karena punya kelemahan-kelemahan yang tidak mau diubahkan Tuhan. Makanya Alkitab itu sangat-sangat lengkap sekali. Kita bisa belajar di tokoh-tokoh yang hidupnya babak belur. Hidupnya di akhir hidupnya akan selesai dengan kekonyolan dan kehancuran. Karena apa? Dikuasai oleh kelemahan dalam dirinya yang nggak mau diperbaiki. Bapak Ibu, kalau engkau punya kelemahan nggak mau diubahkan Tuhan, dan kamu nggak serahkan sama Tuhan, kelemahanmu akan menjadi pintu masuknya setan untuk hajar hidupmu, untuk merongrong dan menghabisin visi Tuhan dalam hidupmu. Hari ini belajar terus berubah. Semakin hari semakin diubahkan terus. Makanya bersyukur kalau ada teguran, ada nasihat, Bapak Ibu dengar firman, rasanya tertemplak, ya ambil keputusan bertobat. Kalau Bapak Ibu dengar firman ini tertemplak, oh iya loh, aku nih gampang emosian, aku nih gampang marahan, aku nih gampang ngamuan, aku nih serakah, aku tamak, nih aku pelit ini, aku nih seringkali kepahitan, aku seringkali pikiranku jelek dan kotor, negatif terus. Ini kelemahan-kelemahan yang harus diserahin sama Tuhan kok. Sadar diri dengan kelemahanmu dan minta kekuatan Tuhan untuk memberikan kemampuan untuk dipulihkan. Dan saya yakin dan percaya Tuhan akan membawa hidupmu mengalami perubahan dan diubahkan di dalam hadiratnya. Amin. Hari ini firman yang saya sampaikan ini, saya berdoa menjadi kehidupan yang mengubahkan hidupmu. Yang kau bisa ngambil keputusan yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biar Engkau sendiri yang beracara, biar Engkau sendiri yang berkuasa, biar Engkau sendiri yang memimpin hidup kami, semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Ajarin kami untuk sadar dengan diri kami sendiri, banyak kekurangan, kelemahan yang harus diubahkan dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang beracara dalam kehidupan kami dan masa depan kami. Jagain, lindungi, proteksi hidup kami. Terus bawa dalam proses kesempurnaan menjadi serupa segambar dengan Engkau. Berkati setiap orang rajin mendengar firman yang Hamba-Mu sampaikan. Berkati mereka pekerjaan, bisnis, pelayanan, atau apapun yang dikerjakan dalam hidupnya. Tuhan berkati, dan Tuhan berkati. Pulihkan. Bagi orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau sehat, jadilah Engkau sembuh. Dalam nama Yesus. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus, haleluya.
Amen, and God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih buat siang hari ini. Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari ini untuk menyembah-Mu, untuk datang di hadirat-Mu. Kami berikan korban yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tetap berdiri. Pegang HP-nya dulu di silent. Saya nggak mau dengar suara HP hari ini. Pastikan HP-mu di silent. Tetap berdiri sebentar. Di Kidung Agung pasal yang ke-8 dan 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama, lebih dari apapun juga. Taruh Tuhan harus jadi yang utama dalam hatimu. Hari ini kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pagi hari ini. Mulai fokus hatimu sama Tuhan. Jangan fokus sama saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Kita minta sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Nanti ada urapan seperti gelombang yang akan memenuhi ibu-ibu semua. Begini namamu, sini nana, igunamore, diminiana nalamu. yang manis.
dengan kuasa-Mu. Buka tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapan-Mu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go. Fill. Penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadirat-Nya siang hari ini, nikmati hadirat-Nya, nikmati hadirat-Nya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadirat-Nya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Dua. Sekarang terima itu. Jesus. Take. Jesus name. Go. Maralah bagimu. Terus. 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 Take it. Touch in Jesus name. Jesus
Dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus, Jesus. Minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini, buat firman-Nya begitu hidup, dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu sendiri. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami, dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan, dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap, dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Nah, ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir, Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini, kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan, tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh, bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago, tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan, lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita nggak sadarin, kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja, kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinanamore, ikinimia naralama. Engkau dipuji,
boleh bangun keintimanmu dengan Tuhan. Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you. Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tapi kita memiliki karakter daging, buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau enggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup pun tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen tuh seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah, Tuhan hadir dalam penyembahan kita.
Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkorek sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula, khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh, penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil. Kerjain apa-apa berhasil, karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan bikin berhasil. Nggak mungkin ikut Tuhan itu nggak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita nggak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang nggak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan itu semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.